Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas akuntansi perbankan yang akan saya bagi menjadi beberapa episode, mungkin menjadi 5 episode, di mana di video-video selanjutnya saya akan membahas lebih detail tentang produk-produk perbankan dan perlakuan akuntansinya. Mengapa saya tertarik membahas ini? Karena di beberapa artikel yang saya cari di Google ternyata sangat jarang yang membahas mengenai akuntansi perbankan. Jika ada, yang saya tahu sepertinya artikel-artikel tersebut hanya copy-paste dari satu sumber saja, sehingga saya lihat dari beberapa artikel itu isinya sama saja. Nah, tujuan saya membuat video ini semoga teman-teman yang mencari uh, mencari referensi untuk akuntansi perbankan bisa menambah sedikit wawasannya. Nah, kenapa saya membahas akuntansi di perbankan? Karena kita tahu sendiri perbankan sangat erat hubungannya dengan akuntansi. Karena apa? Karena yang dijual dari perbankan ini adalah jasa keuangan. Nah, jasa keuangan itu sangat erat kaitannya dengan pelaporan akuntansi. Kemudian juga perbankan ini sangat membutuhkan kepercayaan dari masyarakat, di mana kepercayaan itu dibangun dari laporan keuangan yang baik dan manajemen yang baik, sehingga perlu adanya sistem akuntansi yang handal di perbankan. Nah, akan saya bahas beberapa produk perbankan nantinya, seperti contohnya ada beberapa produk perbankan yang akan saya bahas. Pertama adalah giro, kedua adalah clearing, ketiga deposito, keempat mengenai kredit, yang kelima mengenai ekspor impor, yang keenam, maksud saya ekspor impor itu adalah jasa perbankan di bidang ekspor impor ya, dan yang keenam adalah treasury, dan yang terakhir adalah unit general affair atau bagian umum di perbankan. Nah, pada video pertama ini saya akan membahas mengenai akuntansi giro di perbankan. Produk perbankan yang paling populer di kalangan pengusaha adalah giro. Kenapa? Karena pada umumnya pengusaha memiliki traffic transaksi yang sangat tinggi dan jumlah transaksinya juga biasanya besar. Nah, Giro memberikan solusi terhadap masalah ini dengan cara pengusaha dapat menyimpan uangnya, sejumlah uangnya di rekening giro, dan ketika pengusaha membutuhkan untuk melakukan transaksi, pengusaha tersebut tinggal memberikan biljet giro atau cek kepada penerima transaksi. Dan kemudian penerima transaksi tersebut nantinya bisa mencairkan biljet giro tersebut atau cek tersebut ke bank yang dituju. Nah, inilah yang dinamakan giro, di mana di dalam giro tersebut ada sejumlah simpanan dari pengusaha yang dapat dicairkan sewaktu-waktu, setiap saat bahkan. Nah, apa bedanya giro dengan tabungan? Ada perbedaan mendasar giro dan tabungan. Yang pertama, giro itu dapat dicairkan atau diuangkan melalui beberapa cara, yaitu pertama melalui biljet giro, yang kedua melalui cek, dan yang ketiga bisa tarik tunai, yang keempat bisa melalui ATM, dan sebagainya. Apa bedanya biljet giro dan cek? Nah, kalau biljet giro itu lebih ke apa ya? Ketika penerima biljet giro diberikan biljet giro, maka penerima biljet giro tersebut akan mendatangi bank yang dituju, kemudian di bank tersebut biljet giro itu uh, uangnya akan ditransfer istilahnya. Jadi penerima biljet giro tidak menerima uang tunai. Jadi terjadi pemindah bukuan di rekening pengirim ke rekening penerima. Berbeda dengan cek, cek itu ketika kita berikan ke bank yang dituju, maka kita akan diberi uang secara tunai.
Nah, itu bedanya. Kemudian perbedaan mendasarnya lagi yaitu pada giro, bank mengirimkan rekening koran setiap akhir bulan. Sementara di tabungan, tergantung kita ya, kalau kita misalnya mau ada laporan rekening koran, kita bisa cetak di bank. Cuman bedanya kalau giro itu tanpa disuruh bank mengirimkan rekening korannya. Kemudian perbedaan lagi yang ketiga adalah eh, jumlah uang yang ditarik pada giro tidak dibatasi. Karena bank sendiri tahu bahwa giro memang ditujukan untuk memfasilitasi nasabah untuk melakukan transaksi. Jadi eh, jumlah eh, jumlah uang yang bisa ditarik di giro tidak dibatasi selama saldonya masih ada tentunya kan. Nah, untuk tabungan kita tahu sendiri ada beberapa bank yang membatasi jumlah tabungan yang ditarik, jumlah uang yang ditarik di tabungan tersebut. Ketika kita mau mengupgrade untuk meningkatkan jumlah penarikan per hari, kita perlu melapor ke bank dahulu biasanya. Dan perbedaan mendasar yang terakhir adalah biliet giro itu ada bunganya. Maksudnya bank tetap mengapresiasi simpanan giro dari nasabah dengan bunga, namun bunganya itu tidak setinggi bunga tabungan, apalagi bunga deposito. Jadi bunga dari biliet giro ini lebih rendah dari bunga tabungan. Nah, bunga biliet giro ini dinamakan jasa giro. Setiap bank memiliki perhitungan jasa giro yang berbeda-beda. Namun tentunya perhitungan jasa giro ini pasti lebih rendah dari bunga tabungan, apalagi bunga deposito. Contohnya misalnya ada beberapa bank yang mensyaratkan uang harus diendapkan beberapa lama untuk mendapatkan jasa giro. Lalu ada juga bank yang mensyaratkan nilai uang di atas 5 juta baru mendapatkan jasa giro sekian persen. Nah, di atas 100 juta dapat jasa giro sekian persen. Nah, itu para untuk merangsang para nasabah giro untuk tidak menarik semua dananya di bank, sehingga bank bisa menggunakan dana tersebut untuk keperluan likuiditas bank. Oke, selanjutnya kita akan belajar sedikit mengenai pencatatan akuntansi giro. Posisi kita adalah sebagai bank, sebagai akuntan di bank yang mencatat transaksi-transaksi giro yang ada di bank tersebut. Oke, kita langsung saja. Contoh pertama, Pak Jali membuka rekening giro sebesar 100 juta rupiah. Nah, uang 100 juta rupiah itu tersebut ditarik dari tabungan, rekening tabungannya. Oke, di sini kita lihat analisisnya bahwa yang bertambah itu adalah rekening giro. Kemudian yang berkurang adalah rekening tabungan. Jadi ada yang pertambahan rekening giro 100 juta. Nah, kita analisis dulu. Rekening giro ini posisinya berada di penggunaan dana atau sumber dana. Nah, sebagai bank, jelas rekening giro ini posisinya berada di sumber dana, di mana ketika bertambah, sumber dana ini akan ditaruh di kredit. Jadi, habitat untuk akunnya adalah di kredit. Nah, yang bertambah di sini apa? Rekening giro. Giro berada di kredit, kemudian rekening tabungan tadi yang berkurang itu berada di debit. Rekening giro dan rekening tabungan itu bersama-sama berada di kredit untuk habitatnya istilahnya. Jadi rekening tabungan berada di debit 100 juta, kemudian rekening giro berada di kredit 100 juta. Nah, kemudian yang kedua, contohnya nasabah membuka rekening giro dengan menyerahkan biliet giro dari bank lain sebesar 50 juta.
Di sini apa yang bertambah yaitu biliet giro sebesar 50 juta. Nah, bagi bank, biliet giro ini adalah masuk ke dalam akun aset. Karena biliet giro ini bentuknya surat yang dapat dicairkan sewaktu-waktu atau likuiditasnya tinggi. Nah, ini seperti apa ya istilahnya, kayak piutang lah. Nah, jadi rekening biliet giro ini habitat utamanya berada di debit ketika bertambah. Jadi yang terjadi di sini adalah biliet giro it. Jadi yang terjadi di sini adalah ada biliet giro yang masuk dari bank lain sebesar 50 juta. Kemudian ada rekening giro yang bertambah sebesar 50 juta juga. Jadi biliet giro berada di debit karena bertambah 50 juta. Kemudian di kredit adalah rekening giro sebesar 50 juta juga. Nah, kemudian yang ketiga, nasabah melakukan penarikan dana dengan menerbitkan biliet giro ke bank lain sebesar 3 juta. Nah, ini nasabah mengeluarkan biliet giro, jadi nasabah melakukan pembayaran, sehingga di rekening biliet gironya itu berkurang. Kalau rekening giro berkurang, maka habitatnya adalah di debit. Jadi rekening giro nasabah sebesar 3 juta di debit, kemudian biliet giro tadi yang kita tahu berada di aset, berada di jenis aset atau piutang itu berkurang juga karena dikeluarkan ke bank lain sebesar 3 juta juga. Jadi yang habitatnya tadi di debit kemudian berkurang, maka dikreditkan, sehingga jurnalnya adalah rekening giro nasabah 3 juta pada kredit biliet giro 3 juta. Kemudian contoh keempat, bank memberikan jasa giro ke nasabah yang telah menabung 100 juta selama beberapa periode tertentu dengan bunga yaitu 2%. Yang bertambah adalah rekening giro nasabah jelas bertambah sebesar 100 juta dikali 2%, yaitu 2 juta. Kemudian di rekening debit itu adalah cadangan jasa giro. Nah, cadangan jasa giro ini adalah akun yang disediakan oleh bank setiap bulannya untuk mengakomodir adanya jasa giro ini. Jadi ketika ada jasa giro, maka akan dilakukan pendebitan cadangan jasa giro. Nah, dari mana cadangan jasa giro ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, jadinya cadangan jasa giro 2 juta pada rekening giro nasabah 2 juta. Namun perlu kita ingat, biasanya ada PPh jasa giro. Nah, PPh jasa giro ini kita masukkan juga di debit. Jadi biasanya gini, cadangan jasa giro 2 juta pada PPh jasa giro 10%, yaitu 200.000, kemudian rekening giro nasabahnya itu tinggal 2 juta dikurang 200.000, jadi 1.800.000. Nah, kemudian yang kelima, contoh soal kelima, nah ini yang tadi saya jelaskan, yaitu pada giro karena perputaran uangnya lebih cepat, maka bank setiap bulannya melakukan analisis pencadangan jasa giro. Ini ditujukan supaya bank memiliki likuiditas yang cukup untuk melakukan pencairan jasa giro. Nah, setiap akhir bulan biasanya bank melakukan analisis, contohnya misalnya gini, setiap akhir bulan Bank Toib melakukan pencadangan dana giro sebesar 100 juta. Nah, ini gimana jurnalnya? Jurnalnya adalah biaya bunga jasa giro di debit terhadap cadangan jasa giro. Mengapa biaya bunga jasa giro dimasukkan ke sini? Karena bank mengakui biaya untuk
istilahnya untuk menyisihkan uang untuk melakukan pencadangan jasa giro. Jadi di bulan sebelumnya bank sudah melakukan pembiayaan atau memasukkan cadangan jasa giro itu sudah masuk ke dalam biaya sehingga bank bisa menyisihkan uang untuk membayar cadangan jasa giro di bulan berikutnya. Nah, pada bulan berikutnya ketika cadangan jasa giro itu tersisa, misalnya sudah dipakai 50 juta sehingga tersisa cadangan jasa giro 50 juta. Maka, nah ini contoh soal ke-6. Pada akhir bulan selanjutnya tersedia cadangan jasa giro yang tersisa sekitar sebesar 50 juta rupiah. Nah, bank melakukan reversing jasa giro sehingga jurnal tadi dibalik kembali menjadi cadangan jasa giro sebesar 50 juta terhadap biaya bunga jasa giro sebesar 50 juta. Oke, itu saja mungkin jurnal-jurnal yang saya bisa jelaskan. Semoga dapat menjadi gambaran untuk teman-teman yang belajar akuntansi perbankan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.